Tonton video ini sampai selesai supaya Anda tidak salah ngerti dan tidak gagal paham. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sarman Kiteman. Selamat pagi Indonesia, selamat siang Indonesia, selamat malam Indonesia. Selamat datang di channel Ipolek Sosbud Hankan, channel Sarman Kiteman. Ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, plus pembangunan yang berkelanjutan. Oke, sobat Sarman Kiteman, kali ini Sarman Kiteman akan menjelaskan tentang cara menghitung nilai ganti untung dari suatu proyek. Dalam hal ini adalah proyek infrastruktur jalan tol yang sekarang sedang banyak dilaksanakan oleh pemerintah. Banyak masyarakat yang komen, yang bertanya kepada channel Sarman Kiteman bagaimana cara menghitung ganti untung jalan tol. Apakah ganti untung sudah ditentukan dari sana atau tergantung permintaan masyarakat atau bagaimana? Sebenarnya sudah berulang kali dijelaskan, tapi sekali lagi ini ingin saya jelaskan lebih detail. Ikuti penjelasan Sarman Kiteman. Sobat Sarman Kiteman, untuk bisa menentukan berapa sih nilai ganti rugi yang akan diberikan oleh panitia pembebasan tanah atau panitia pengadaan tanah yang dilakukan oleh pihak Jasa Marga atau pihak Dinas Pekerjaan Umum atau PUPR, nanti pihak Jasa Marga atau pihak pekerjaan umum ini nanti akan menunjuk tim independen ya. Jadi sekali lagi, tim independen ini namanya adalah tim appraisal. Tim appraisal ini adalah suatu lembaga atau badan atau profesi suatu kelompok orang yang ahli di dalam mengira-ira atau ahli dalam menilai suatu harga. Ini namanya adalah tim appraisal, merupakan para ahli ya yang sudah bersertifikat bisa mengukur, menganalisa ya dari suatu nilai suatu tanah. Ini bukan hanya digunakan, tim appraisal ini bukan hanya digunakan oleh PUPR, bukan hanya digunakan oleh Jasa Marga. Tim appraisal ini juga bisa digunakan oleh kalangan swasta, mungkin para investor, para pengusaha yang membutuhkan suatu wilayah atau suatu tanah yang luas, barangkali di suatu desa atau di suatu kota atau di suatu daerah, maka tim appraisal ini akan disewa, ibaratnya ya, disewa supaya bisa menilai suatu harga tanah di suatu lokasi tersebut.
ya. Jadi sama sekali tim appraisal ini bukan buatan sengaja yang dibuat, tidak. Jadi tim appraisal ini nanti bekerja secara independen, akan menganalisa ya, kemudian mengevaluasi berapa harga tanah di situ yang patut, yang layak. Tidak akan mengikuti harus sekian dari PUPR atau Jasa Marga juga, tidak juga akan harus sekian mengikuti dari masyarakat, tidak. Nanti tim appraisal ini akan menilai sendirinya, akan menghitung, menganalisa ya. Namun demikian perlu diketahui saudara-saudara, rekan subscriber, rekan Sarman Kidemang. Jadi yang jelas, yang pertama nanti di dalam menentukan berapa kepastian suatu nilai ganti untung atau ganti rugi yang akan diberikan oleh pihak panitia pengadaan tanah yang berdasarkan kesepakatan itu yang pasti ya. Jadi yang paling pokok nanti adalah dalam musyawarah ya. Jadi sama sekali tidak akan button up atau top down, ini harus sekian, tidak, tetapi selalu akan diadakan musyawarah sampai menemukan satu titik tertentu yang bisa dianggap tidak memberatkan salah satu pihak, tidak menguntungkan terlalu salah satu pihak dan sebagainya. Tetapi sekali lagi pasti akan berdasarkan musyawarah. Ya, ini. Oke, kita mulai dari awal apa yang akan dilakukan kedua belah pihak, baik masyarakat maupun dari tim yang ditunjuk oleh pihak Jasa Marga atau pihak PUPR atau panitia pengadaan tanah. Oke? Panitia pengadaan tanah akan menurunkan tim appraisal. Tim ini adalah suatu profesi ya. Jadi suatu profesi untuk bisa menaksir suatu nilai atau harga suatu tanah, ini namanya adalah appraisal. Tim ini tidak hanya digunakan oleh PUPR atau pihak Jasa Marga atau pemerintah. Tim ini juga digunakan oleh para investor atau orang-orang yang menanam saham atau membeli suatu tanah di suatu kawasan atau suatu daerah atau suatu desa. Tim ini akan turun, akan menilai berapa sih yang layak untuk ganti rugi atau ganti untung atau untuk pembelian. Jadi tanah ini akan dinilai oleh tim appraisal. Oke saudara-saudara, masyarakat yang nanti ya, masyarakat yang nantinya tanahnya ya, yang sudah kena patok, ini yang sudah kena patok. Jadi selama tanah itu belum kena patok, tidak usah terlalu seret dulu, karena masih bisa berubah, geser kanan, geser kiri ya. Jadi tenang saja, yang sabar. Suatu proyek infrastruktur yang besar seperti jalan tol ini bukan hanya membutuhkan waktu 1 tahun, 2 tahun, bisa 4-5 tahun saudara-saudara ya. Bisa 4-5 tahun untuk bisa menganalisa ya, infrastrukturnya, kontur tanahnya dan sebagainya. Sehingga kalau hanya baru isu akan ada jalan tol, jangan terlalu sering ya. Biasanya ini para spekulan juga tidak terlalu ambisius. Nanti kalau sudah mulai ya DID akan dicari informasi ya, detail engineering development ini akan dicari ya. Tapi sekali lagi, maka ya kalau memang itu betul sudah ada patok ya, patok sudah ada yang gambaran DID terbaru, itu panjenengan mesti harus disiapkan. Yang pertama adalah SPPT-nya dulu nih ya, SPPT. Ini SPPT seperti ini mesti harus disiapkan ya. Surat pemberitahuan pajak terutang, walaupun SPPT ini bukan merupakan bukti hak milik, tetapi disinilah akan ada namanya nilai jual objek pajak ya. Karena disinilah untuk bisa menghitung suatu pajak tanah atau bangunan di wilayah di lokasi tersebut ya. Namanya ini adalah SPPT NJOP. Dan perlu diketahui, mungkin yang seluruh Indonesia ini orang yang punya sertifikat ya, mungkin baru sekitar 20 atau 30% lah ya. Rata-rata punyanya ya hanya SPPT
ya, hanya SPPT. Bahkan kemungkinan ini di luar Jawa banyak orang yang tidak punya SPPT, punya banyak tanah, punya pekarangan, tidak punya SPPT juga kan. Di Jawa juga ada orang yang punya tanah selalu ngarep di sana tidak punya SPPT. Tapi ini merupakan bukti awal panjenengan intinya ngarep di situ atau bertempat di situ. Ini namanya SPPT. Kemudian kalau ada sertifikat, ya, sertifikat harus disiapkan ya, sertifikat harus disiapkan. Sertifikat baik itu sertifikat hak milik, hak guna usaha, guna bangunan, hak guna pakai dan sebagainya, siapkan dulu ya, siapkan ya, siapkan. Jadi itu yang penting, SPPT kemudian sertifikat harus disiapkan. Bagaimana kalau tidak punya SPPT, tidak punya sertifikat? Ini yang sulit. Apakah benar dia punya tanah? Apakah benar dia punya hak milik di situ? Ini yang mesti nanti desa akan ikut di situ dicampur ya, ikut campur. Karena memang ada beberapa orang yang memang tidak punya SPPT, tidak pernah ikut bayar pajak, ada punya tanah itu ada di desa ada ya. Jadi lalu bagaimana kalau sudah punya SPPT, punya sertifikat, nanti pemerintah akan atau pihak pengadaan tanah akan menyiapkan notaris ya, akan menyiapkan notaris, kemudian nanti di situ akan dibuat akte jual beli namanya AJB. Jadi walaupun belum punya sertifikat, tetap SPPT-nya itu sebagai pegangan nanti akan dibuatkan akte jual beli, namanya AJB, akte jual beli ya. Yang punya sertifikat juga demikian, yang cuma sertifikat juga demikian ya, akan dibuatkan yang namanya akte jual beli. Saudara-saudara, ini nanti kalau sudah punya penentuan nilai. Nah, untuk bisa menentukan nilai maka tadi sudah pertama adalah disiapkan dulu akte disiapkan NJOP yang melihat di SPPT itu. Kemudian panjenengan juga mengetahui nanti harga pasaran di situ kira-kira berapa. Ada NJOP-nya di sini misalkan per meter hanya 36.000 ya. Misalkan ini 36.000. Prakteknya ini yang tanah saya lihat ini 36.000, realitasnya di pasaran per meter itu sudah 1 juta. Di SPPT-nya cuma 36, tetapi realitanya di lapangan ya sudah 1 juta. Ini di desa saya ya, kebetulan yang saya tempati ini untuk contoh ya. Jadi saya punya tanah, pajaknya hanya kurang lebih 136.000, prakteknya kalau sudah dijual itu 1 miliar lebih. Ini contoh ya. Jadi NJOP itu belum juga bisa menentukan nanti ganti rugi. Nanti kalau ditentukan seperti ini ya terlalu murah, karena kita belinya saja sudah sekian ratus ribu dulu ya. Walaupun dulu SPPT-nya masih sekitar 11.000 per meter, saya sudah beli sudah 300.000 per meter ya kan. Jadi NJOP itu belum menentukan harga pasaran. Bisa juga ada yang nilainya lebih rendah dari NJOP. NJOP-nya misalkan 36.000. Prakteknya di lapangan misalnya ini tanah kering di hutan padang ilalang. NJOP-nya 36.000 per meter, bisa juga di pasaran hanya sekitar 20.000 per meter atau bahkan 5.000 per meter. Ada banyak ya. Jadi NJOP itu bisa lebih tinggi dari nilai pasaran, bisa lebih rendah dari nilai pasaran ya. Ini saudara-saudara Sarman Kidemang, jadi yang pertama siapkan SPPT, kemudian siapkan pengetahuan tentang harga pasaran, catat dulu sebelum musyawarah ya. Nah ini dua yang penting dua. Kemudian kira-kira mau menaikkan harga plus ganti rugi atau untung ya, panjenengan naiknya berapa persen, silahkan dihitung sendiri. Nah setelah itu akan ada musyawarah, mungkin musyawarah ke-1, musyawarah ke-2, musyawarah ke-3, ini dari panjenengan. Kemudian nanti tim dari pihak pengadaan, panitia pengadaan tanah itu akan menurunkan tim, namanya tim
suatu lembaga tadi yang namanya ahli profesi namanya appraisal. Jadi tim appraisal nanti akan turun ke wilayah, menganalisa, memantau, mengevaluasi berapa harga tanah yang layak sebagai ganti untung dari para pembebasan jalan tol ini. Nanti akan turun. Appraisal ini juga akan melihat nanti NJOP masyarakat di situ berapa, harga pasaran berapa, kemudian menganalisa. Jadi analisa panjenengan, analisa tim appraisal yang sudah diberikan kepada pihak pengadaan tanah nanti akan berembuk dengan panjenengan, dengan masyarakat rembuk. Berapa? Wah, pasti 1 kali 2 kali belum putus, nanti akan bisa 3-4 kali ya, 4-3 kali 5 kali mungkin berempuk, nanti baru akan selesai. Panjang waktunya, jadi jangan tergesa-gesa, masih panjang. Oke Sobat SKD, itu sedikit mengenai tata cara menganalisa kapan berapa nilai tanah nanti akan dirembuk lewat musyawarah setelah melihat NJOP, setelah melihat tim pasaran, setelah tim dari panitia pengadaan tanah menurunkan appraisal ini untuk bisa menganalisa, mengamati, mengevaluasi harga yang di situ, harga di pasaran di situ. Jadi nanti akan 2 titik bertemu, musyawarah. Oke Sobat, ini tentang tim appraisal yang dari tim panitia pengadaan.